warahmatullahi wabarakatuh. Analisis bukti kas keluar. Bukti kas keluar PKK 1201 tanggal 1 Desember 2016 dibayarkan kepada bagian penggajian dengan jumlah dibayar 36.980.000. Keterangannya, pembayaran gaji karyawan yang terutang bulan November 2016 dengan cek bank BNI nomor C2351. Analisis bukti dokumen. Dokumen 1. Nama dokumen, bukti kas keluar. Tanggal dokumen 1 Desember 2016. Nomor dokumen PKK 1201. Transaksi pembayaran gaji karyawan yang terutang dicatat ke dalam jurnal Cash Payment Journal. Akun yang berpengaruh ada accrued expense sebesar 36.980.000 di debit dan cash in bank BNI sebesar 36.980.000 di kredit. Analisis bukti dokumen tersebut dicatat ke dalam Cash Payment Journal dengan keterangan accrued expense. Dokumen numbernya PKK 1201. Amountnya sebesar 36.980.000 di debit dan cash in bank 36.980.000 di kredit. Analisis dokumen transaksi faktur penjualan kepada CV Rainbow dengan nomor faktur F-GS-02-12 tanggal 2 Desember 2016. 1. Nama barang GS-A48SCY sejumlah 12 unit, harga per unit Rp21.200.000, total harga Rp254.400.000. Nomor 2, nama barang GS-A36SCY sejumlah 8 unit, harga per unit Rp16.400.000, total harga Rp131.200.000. Nomor 3, nama barang GS-A24SCY sejumlah 10 unit, harga per unit Rp13.500.000, total harga Rp135.000, sehingga total penjualan menjadi Rp520.600.000. PPN 10% sebesar Rp52.060.000, piutang dagang Rp572.660.000. Melakukan analisis dokumen 3 secara lebih rinci untuk memudahkan dalam menjurnal dengan mencatat sesuai data dokumen 3 awal. Nama dokumen faktur penjualan, tanggal dokumen 2 Desember 2016, nomor dokumen F-GS-02-12, transaksi penjualan kredit karena faktur penjualan, dicatat ke dalam jurnal Sales Journal karena penjualan secara kredit. Akun yang berpengaruh yaitu akun receivable bertambah di kolom debit sebesar Rp572.660.000, FATO di kolom kredit yaitu 10% dari sel sebesar Rp52.060.000 dengan sel sendiri yaitu Rp520.600.000. Dicatat dalam sales journal karena faktur penjualan. Pertama, tulis tanggal serta nomor dokumen sesuai pada data analisis dokumen. Customer yaitu CV Rainbow. Kolom debit akun receivable sebesar Rp572.660.000. Kolom kredit sales sebesar Rp520.600.000. FATO yaitu 10% dari sales sebesar Rp52.060.000.
Karena berhubungan dengan customer, maka dicatat juga ke dalam akun receivable subsidiary dengan nama customer CV Rainbow. Tanggal 1, description balance debit sebesar 289.520.000. Ini merupakan saldo piutang CV Rainbow pada periode sebelumnya. Kemudian tanggal 2 Desember 2016, description sales ref FGS 02-12. Karena saldo piutangnya bertambah, maka dicatat ke dalam debit sebesar 572.660.000. Debit bertemu dengan debit, maka ditambah masuk ke dalam balance debit sebesar 862.180.000. Berhubungan dengan persediaan barang dagang, maka dicatat juga ke dalam inventory card dengan nama item GSA48SJY. Tanggal 1, description balance unit 15, price 16.960.000, amount 254.400.000. Ini merupakan persediaan barang dagang awal pada item GSA48SJY. Kemudian tanggal 2 Desember 2016, dokumen nomor FGS 02-12, description CV Rainbow. Penjualan kredit kepada CV Rainbow. Karena penjualan, jadi persediaan barang dagang berkurang, sehingga dicatat ke dalam out unit sebesar 12, price 16.960.000. Harga mengikuti persediaan barang dagang awal karena penjualan. Kemudian amount 203.520.000. Karena menggunakan metode FIFO, first in first out, maka persediaan barang dagang awal sebesar 15 unit dikurangi dengan 12 unit, sehingga balance unit menjadi 3. Price tetap dengan harga 16.960.000. Amount menjadi 50.880.000. Amount diperoleh dari unit dikali dengan price. Kemudian pada item GSA36SJY tanggal 1, description balance unit 12, price 13.120.000, amount 157.440.000. Tanggal 2 Desember 2016, dokumen nomor FGS 02-12, description CV Rainbow, penjualan sebesar 8 unit, price 13.120.000, amount 104.960.000. Menggunakan metode FIFO, first in first out, jadi balance unit 12 atau persediaan barang dagang awal dikurang dengan penjualan sebesar 8 unit menjadi 4 unit, sehingga balance unit menjadi 4, price 13.120.000, amount 52.480.000. Pada item GSA24SJY tanggal 1, description balance unit 14, price 10.800.000, amount 151.200.000. Tanggal 2 Desember 2016, dokumen nomor FGS 02-12, description CV Rainbow, penjualan secara kredit dengan 10 unit, price 10.800.000, amount 108 juta ribu. Kemudian balance unit 14 dikurang 10 menjadi 4 unit, price 10.800.000, amount 43.200.000. Karena penjualan, maka pada sales journal, kolom debit cost of sales serta kolom kredit inventory diperoleh dari total amount out pada inventory card pada item GSA48SJY, GSA36SJY, serta GSA24SJY sebesar 416.480.000. Analisis bukti transaksi. Nota kredit no NKGS 1201 atas faktur no FGS 1201 tanggal 3 Desember 2016. Nota kredit. Menganalisis bukti transaksi lebih rinci. Nama dokumen nota kredit. Tanggal dokumen 3 Desember 2016.
nomor dokumen NKGS 1201. Transaksi retur penjualan. Dicatat ke dalam jurnal General Journal. Akun yang berpengaruh atau jurnal didebit Sales Return and Allowance sebesar Rp37.600.000. Didebit VAT out sebesar Rp3.760.000. Dikredit account receivable sebesar Rp41.360.000. Didebit merchandise inventory sebesar Rp30.080.000. Dikredit cost of merchandise sold sebesar Rp30.080.000. Masuk ke dalam Memorial Journal tanggal 3 NKGS 1201 Sales Return and Allowance didebit sebesar Rp37.600.000. VAT out didebit Rp3.760.000. Account receivable dikredit Rp41.360.000. Merchandise inventory didebit sebesar Rp30.080.000. Cost of goods sold dikredit Rp30.080.000. Kemudian masuk juga ke account receivable subsidiary. Customer name CV Rainbow. Sebelumnya sudah ada dokumen. Tanggal 3 sales return berkurang di kredit Rp41.360.000. Balance-nya di debit Rp820.820.000. Kemudian masuk juga ke dalam inventory card. Tanggal 3 NKGS 1201 CV Rainbow. Karena ini retur, maka unit berkurang 1, diberi tanda kurung dengan harga Rp16.960.000. Di amount berkurang sebesar Rp16.960.000 diberi tanda kurung. Total unit menjadi 4 dengan harga Rp16.960.000. Total amount Rp67.840.000. Kemudian masuk lagi ke inventory card tanggal 3 NKGS 1201 CV Rainbow. Karena ini retur, maka unit berkurang 1, diberi tanda kurung dengan harga Rp13.120.000. Total amount Rp13.120.000 diberi tanda kurung. Total unit 5 dengan harga Rp13.120.000. Total balance amount Rp65.600.000. Analisis bukti transaksi bukti kas masuk BKM 1201 tanggal 4 Desember 2016 diterima dari CV Rainbow. Jumlah diterima Rp289.520.000. Keterangan
keterangan pelunasan atas penjualan kredit tanggal 8 November 2016 nomor faktur FGS 8/11 dengan cek BRI nomor K22354 sebesar Rp289.520.000. Menganalisis bukti transaksi lebih rinci. Nama dokumen, bukti kas masuk. Tanggal dokumen 4 Desember 2016. Nomor dokumen BKM 1201. Transaksi pelunasan atas penjualan kredit tanggal 8 November 2016. Dicatat ke dalam jurnal Kas Resep Jurnal. Akun yang berpengaruh atau jurnal di debit cash in bank sebesar Rp289.520.000 dan di kredit account receivable sebesar Rp289.520.000. Masuk ke dalam resep jurnal tanggal 4 dokumen nomor BKM 1201 account kredit Severenbo dan debit masuk di cash in bank sebesar Rp289.520.000 dan kredit masuk di account receivable sebesar Rp289.520.000. Masuk juga ke dalam account receivable subsidiary. Sebelumnya, pada akun receivable subsidiary sudah ada bukti transaksi pada tanggal 2 dan 3. Customer name Severenbo pada tanggal 4, description cash receipt, customer account di kredit karena akun receivable berada di kredit sebesar Rp289.520.000. Balance saldo sebelumnya ada di debit sebesar Rp820.820.000. Karena debit bertemu kredit itu berkurang, maka balance Rp820.820.000 dikurangi Rp289.520.000, hasilnya Rp531.300.000 berada di debit. Mari kita analisis dokumen 8. Faktur penjualan PT Zalia membeli kepada PT Sedar. Nomor faktur FRU 02/12 tanggal 4 Desember 2016. Faktur penjualan membeli barang nomor 1 GSA 48 SCY jumlah 10, harga Rp18.656.000, total harga Rp186.560.000. Nomor 2 GSA 36 SCY jumlah 11, harga Rp14.432.000, total harga Rp158.752.000. Nomor 3 GSA 24 SCY jumlah 8, harga Rp11.880.000, total harga Rp95.040.000, total penjualan Rp440.352.000, PPN 10% Rp44.035.200, masuk utang dagang Rp484.387.200. Pencatatan analisis transaksi dokumen 8. Nama dokumen faktur pembelian. Tanggal dokumen 4 Desember 2016. Nomor dokumen FRU 02/12. Transaksi faktur pembelian kredit kepada PT Sedar. Dicatat ke dalam jurnal Purchase Journal. Akun yang berpengaruh di debit merchandise inventory sebesar Rp440.352.000, VAT in sebesar Rp44.035.200, kredit
account payable sebesar Rp484.387.200. Pencatatan jurnal karena pembelian barang dagang, maka masuk ke purchase jurnal. Tanggal 4, dokumen nomor FRU 02/12, vendor PT Sedar, masuk ke debit merchandise inventory sebesar Rp444.352.000. Masuk juga di VAT IN sebesar Rp44.035.200. Lalu kredit accounts payable sebesar Rp484.387.200. Karena pembelian barang secara kredit, maka masuk ke account payable subsidiary dengan vendor name PT Sedar, tanggal 2016, description nomor 1 balance saldo awal kredit Rp321.552.000. Ditambahkan transaksi tanggal 4, vendor name PT Sedar, tanggal 2016 Desember, description purchase, karena membeli maka bertambah utang, masuk ke kredit Rp484.387.200. Saldo kredit bertambah menjadi Rp805.939.200. Masuk ke dalam inventory card item GS A48SCY tanggal 4/12, dokumen nomor FRU 02/12, description PT Sedar, in unit 10, price Rp18.656.000, amount Rp186.560.000, balance persediaan awal 16.960.000, amount Rp67.840.000. Persediaan baru diturunkan di bawah unit 10, price Rp18.656.000, amount Rp186.560.000. Inventory card item GS A36SCY tanggal 4/12, dokumen nomor FRU 02/12, description PT Sedar, in karena barang masuk unit 11, price Rp14.432.000, amount Rp158.752.000. Persediaan awal diturunkan unit 5, price Rp13.120.000, amount Rp65.600.000. Pembelian persediaan baru dicatat di bawahnya unit 11, price Rp14.432.000, amount Rp158.752.000. Inventory card ketiga item GS A24SCY tanggal 4/12, dokumen nomor FRU 02/12, description PT Sedar, karena barang masuk in unit 8, price Rp11.880.000, amount Rp95.040.000. Balance persediaan awal diturunkan unit 4, price Rp10.800.000, amount Rp43.200.000. Pembelian baru dicatat di bawahnya unit 8, price Rp11.880.000, amount Rp95.040.000. Yaitu faktur penjualan. Analisis datanya yaitu sebagai berikut. Pada dokumen 15, pertama-tama kita isikan nama dokumen yaitu faktur penjualan, kemudian tanggal dokumen. Tanggalnya menggunakan tanggal yang tertera pada dokumen sebelumnya, yaitu 12 Desember 2016. Kemudian nomor dokumen juga sudah tertera pada dokumen sebelumnya, yaitu FGS12/12. Kemudian transaksinya yaitu penjualan kredit karena menggunakan faktur penjualan. Kemudian karena dokumen tersebut adalah penjualan, maka dokumen tersebut dicatat ke dalam sales journal. Kemudian akun-akun yang berpengaruh, yaitu yang pertama pada kolom debit, akun yang bertambah yaitu akun receivable bertambah sebesar Rp636.944.000. Kemudian pada kolom debit, VAT out-nya yaitu 10% dari sales yaitu Rp57.904.000. Kemudian salesnya sendiri yaitu sebesar Rp579.040.000.
Kemudian setelah analisis data selesai, kita kemudian mengerjakan sales journal. Pertama-tama, kita isikan tanggal dan nomor dokumen seperti yang tertera pada dokumen sebelumnya. Kemudian, customer yang kita gunakan yaitu CV-Mapan. Kemudian, pada kolom debit, kita menambahkan sebesar Rp636.944.000. Kemudian, pada kolom kredit, kita menambahkan sales sebesar Rp579.040.000. Dan, VAT out 10% dari sales yaitu Rp57.904.000. Karena transaksi tersebut berhubungan dengan customer, maka transaksi tersebut juga dicatat ke dalam account receivable subsidiary yang dicatat juga ke dalam bagian CV-Mapan. Karena CV-Mapan merupakan customer yang membeli dagangan kita pada dokumen 15. Pertama-tama kita tulis tanggal 1 dengan description balance yang merupakan saldo piutang yang dimiliki CV-Mapan pada periode sebelumnya. Kemudian, tanggal 12 merupakan tanggal di mana dokumen 15 terjadi, kemudian dicatat dengan deskripsi sales atau penjualan. Kemudian, karena penjualan tersebut menambah piutang, maka penjualan tersebut dicatat ke dalam kolom debit sebesar Rp636.944.000. Sehingga pada kolom balance debit pun bertambah menjadi Rp1.714.000. Setelah itu, karena transaksi tersebut merupakan pembelian sehingga mengurangi inventory, maka transaksi tersebut juga dicatat ke dalam inventory card. Pada inventory yang bernomor item GSA48SCY, mereka membeli 12 barang. Karena metode yang digunakan adalah metode FIFO atau first in first out, maka pencatatannya adalah yang pertama kita mencatat tanggalnya, kemudian nomor dokumen dengan description CV-Mapan, kemudian karena unit pertama tersisa 4 buah, maka pada kolom unit kita gunakan 4 buah seharga Rp16.960.000 sehingga total amount-nya menjadi Rp67.840.000. Karena item yang dibeli yaitu 12, maka kita mengambil 8 item dari item yang baru yang seharga Rp18.656.000 sehingga total amount-nya menjadi Rp149.248.000. Kemudian pada kolom balance, unit yang tersisa yaitu 2 dengan harga Rp18.656.000 sehingga total amount-nya menjadi Rp37.312.000. Kemudian pada inventory yang bernama item GSA36SCY, pertama-tama kita mengisikan tanggal yaitu tanggal 12, kemudian nomor dokumen dan description-nya yaitu CV-Mapan. Karena pada inventory yang ini customer membeli 10 buah, maka pada item yang terlebih dahulu hanya tersisa 5, maka pada kolom out kita mengeluarkan 5 unit seharga Rp13.120.000 sehingga total amount-nya menjadi Rp65.600.000. Dan 5 item kita ambil dari item baru yang seharga Rp14.432.000 sehingga total amount-nya menjadi Rp72.160.000. Kemudian pada kolom balance unit yang tersisa yaitu 6 unit dengan harga Rp14.432.000 sehingga total amount-nya menjadi Rp86.592.000. Pada inventory yang bernomor item GSA24SCY, mereka membeli inventory sebanyak 8 buah, sehingga pertama-tama kita mengisikan tanggal, nomor dokumen, dan description yaitu CV-Mapan sendiri. Kemudian, karena item yang terdahulu hanya tersisa 4 buah, maka pada kolom out kita hanya mengisi 4 buah pada unit dengan harga Rp10.800.000. Kemudian total amount-nya menjadi Rp43.200.000. Dan kita mengambil pada stok baru sebanyak 4 unit dengan harga Rp11.800.000 sehingga total amount-nya menjadi Rp47.520.000. Kemudian pada kolom balance
unit yang tersisa hanya 4 buah dengan harga Rp11.800.000, sehingga total amount-nya menjadi Rp47.520.000. Kemudian setelah selesai mengisi inventory, kita kembali kepada sales journal. Kita menotalkan semua amount yang ada dari item 1, 2, dan 3. Semua amount kita jumlahkan, kemudian hasilnya kita masukkan kepada cost of goods sold dan inventory, yaitu hasilnya sebesar Rp445.568.000. Tahap terakhir adalah recapitulation journal. Yang pertama, sales journal recapitulation. Debit account number 11300, account receivable sebesar Rp1.209.604.000. Yang kedua, account number 51100, cost of sales sebesar Rp862.048.000. Total debit Rp2.071.652.000. Kemudian pada kolom kredit, account number 11500, inventory amount sebesar Rp862.048.000. Kemudian account number 21300, VAT out sebesar Rp109.964.000. Dan terakhir, account number 4100, sales amount sebesar Rp1.099.640.000, sehingga total amount menjadi Rp2.071.652.000. Yang kedua, cash receipt journal recapitulation. Debit account nomor 11100, cash in bank amount sebesar Rp289.520.000. Total debit sebesar Rp289.520.000. Kredit account nomor 11300, account receivable sebesar amount Rp289.520.000. Total kredit Rp289.520.000. Yang ketiga, purchase journal recapitulation. Debit account nomor 11500, merchandise inventory sebesar Rp440.352.000. Account nomor 11900, VAT in sebesar Rp44.035.200. Total amount debit sebesar Rp484.387.200. Kredit account nomor 21100, account payable amount sebesar Rp484.387.200. Total kredit amount sebesar Rp484.387.200. Yang keempat, cash payment journal recapitulation. Debit account no 21200, accrued expense amount Rp36.980.000. Total amount Rp36.980.000. Kredit account no 11100, cash in bank amount Rp36.980.000. Total amount Rp36.980.000. Yang terakhir, memorial journal recapitulation. Debit account no 11500, merchandise inventory amount sebesar Rp30.080.000. VAT out dengan nomor 21300, amount sebesar Rp3.760.000. Sales return and allowance dengan nomor 41300 sebesar Rp37.600.000. Kredit akun no 11300, akun receivable dengan amount Rp41.360.000. 51100, cost of merchandise sold dengan amount Rp30.080.000.
Total debit 71.440.000 dan total kredit 71.440.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.